Damba. Hari ini akan memperkenalkan diri, nama saya Nimade Abicayani, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Abdesmal, Badung, Bali. Hari ini akan membawakan materi tentang lembar kegiatan 2 pada tugas di kelas, yaitu mengenai membuat indikator alami asam basa. Indikator alami asam basa merupakan bahan alam yang berupa warna dalam larutan yang bersifat asam ataupun basa. Jadi indikator alami ini yang biasa digunakan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan-tumbuhan yang berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kemudian kulit buah, dedaunan, dan lain sebagainya. Yang cara pembuatannya adalah dengan cara membuat ekstrak daripada tumbuhan itu sendiri. Tujuan daripada kegiatan ini adalah agar peserta di kelas dapat membuat indikator alami asam basa dan menguji indikator alami tersebut terhadap reaksinya, bila mana indikator alami itu ditetesi larutan asam ataupun basa dan juga garam. Adapun alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 2 ini adalah pelumpang alu, plat tetes, pipet tetes, HCl, NaOH, NaCl, rayon, dan bahan yang digunakan dalam lembar kerja 2 ini adalah air, alkohol, bunga mawar, anggrek ungu, bunga telang, alamanda, kembang sepatu, bunga tapak dara, bunga kenikir, ubi ungu, kol ungu, umbi kunyit, bunga soka, bunga kembang kertas, bunga pacar air, dan bunga mawar. Selanjutnya, setelah alat dan bahan disiapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembuatan indikator alami dari bahan-bahan yang telah disiapkan. Saya hanya akan mendemonstrasikan satu bahan saja untuk membuat ekstrak daripada indikator alami ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat ekstraknya sama caranya atau prosesnya, dan akan mengujinya dengan menggunakan indikator NaCl, HCl, NaCl, dan NaOH. Bahan pertama yang akan saya buatkan ekstraknya adalah sarang bunga daripada pacar air. Jadi kita masukkan bunganya, lalu kita tumbuk menggunakan lumpang alu. Dengan menambahkan kurang lebih 5 ml alkohol. Ini adalah hasil ekstrak daripada masing-masing bahan yang telah dibuat. Yang ini ekstrak bunga soka, ekstrak ubi ungu,
ekstrak kunyit, ekstrak bunga pacar air, ekstrak bunga telang, ekstrak bunga tapak darah, ekstrak bunga anggrek ungu, ekstrak bunga mawar merah, ekstrak bunga alamanda, ekstrak kol ungu, ekstrak bunga kenikir, ekstrak bunga kembang kertas yang berwarna ungu, dan yang terakhir adalah ekstrak bunga kembang sepatu. Setelah ini, saya akan teteskan masing-masing bahan yang telah diekstrak ini ke dalam plat tetes yang akan dibantu dengan alat pipet tetes. Berikut adalah hasil ekstrak yang kita peroleh dari bahan-bahan yang tadi telah diuji, yang dibuatkan ekstrak yang telah saya teteskan kepada plat tetes. Selanjutnya saya akan mengujinya dengan menggunakan larutan uji asam, yaitu HCl. Sekarang saya akan mengujinya dengan meneteskan masing-masing ekstrak ini dengan larutan asam. Masing-masing ekstrak tersebut dengan larutan asam, yaitu HCl. Kita akan teteskan masing-masing 2 tetes dan mengamati perubahan warna yang terjadi. Pada ekstrak kol 2 tetes, warnanya menjadi pink. Selanjutnya pada ekstrak kembang kertas, warnanya jadi ungu muda. Berikutnya ekstrak bunga kenikir, berubah menjadi warna kuning muda. Selanjutnya ekstrak bunga kembang sepatu. Setelah ditetesi asam, dia berubah warna menjadi merah muda. Selanjutnya ekstrak bunga alamanda. Setelah ditetesi asam, warnanya menjadi kuning yang sangat muda. Ekstrak mawar. Setelah ditetesi asam, ekstrak mawar berwarna merah. Selanjutnya ekstrak anggrek. Setelah ditetesi asam, warnanya berubah menjadi lebih muda. Selanjutnya ekstrak bunga tapak darah. Setelah ditetesi asam,
dia berubah menjadi warna pink. Bunga telang. Setelah ditetesi asam berubah menjadi warna ungu. Selanjutnya bunga pacar air, ekstrak bunga pacar air. Setelah ditetesi menjadi berwarna ungu kemerah-merahan. Selanjutnya ekstrak kunyit. Setelah ditetesi asam, warnanya tetap kuning. Selanjutnya ubi ungu. Setelah ditetesi asam, warnanya coklat kemerah-merahan. Selanjutnya ekstrak bunga soka. Setelah ditetesi asam, warnanya tetap setelah warna setelah bahan ekstrak ini kita tetesi dengan larutan asam. Untuk kol ungu warnanya tetap sama, hanya agak muda saja, pink keunguan. Kemudian kembang kertas setelah ditetesi asam warnanya juga sama, hanya agak lebih muda saja. Untuk kenikir warnanya dari kuning tua menjadi kuning. Kembang sepatu dari merah tua menjadi merah tapi tidak begitu tua. Alamanda tetap kuning. Bunga mawar setelah ditetesi asam tetap merah. Bunga anggrek setelah ditetesi asam warnanya menjadi lebih muda. Tapak darah dari warnanya bening menjadi pink setelah ditetesi asam. Bunga telang, ekstrak bunga telang setelah ditetesi oleh indikator asam dari biru menjadi ungu. Pacar air setelah ditetesi asam dia mengalami perubahan warna, hanya sedikit lebih tua. Untuk ekstrak kunyit dia tetap kuning, hanya agak muda saja. Kemudian untuk ubi ungu dari ungu tua menjadi merah setelah ditetesi asam. Bunga soka tetap warnanya, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan uji basa, yaitu NaOH. Selanjutnya kita akan mengujinya dengan menggunakan larutan basa, yaitu NaOH. Kita mulai dari bunga kul, ekstrak bunga kul. Setelah ditetesi basa, warnanya berubah menjadi hijau. Selanjutnya ekstrak bunga kembang kertas. Setelah ditetesi oleh larutan basa, dia berubah menjadi berwarna hijau lumut. Selanjutnya ekstrak bunga kenikir. Setelah ditetesi basah, dia berubah menjadi
berwarna orange atau coklat muda. Selanjutnya, ekstrak bunga kembang sepatu. Setelah ditetesi basah, dia berubah menjadi warna hijau tua. Selanjutnya kita mengujinya ekstrak bunga kenikir. Setelah ditetesi oleh larutan basah NaOH, dia berubah warna menjadi coklat ke orange-orangean. Selanjutnya, ekstrak bunga kembang sepatu. Setelah ditetesi basah, dia berwarna hijau tua. Selanjutnya, ekstrak bunga alamanda. Ekstrak bunga alamanda tidak berubah warna, tetap kuning. Berikutnya, ekstrak bunga mawar. Setelah ditetesi basah, warnanya berubah menjadi coklat muda. Selanjutnya, ekstrak bunga anggrek. Setelah ditetesi larutan basah, dia berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya, ekstrak bunga tapak dara. Setelah diberi tetesan basah, dia berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, bunga telang. Setelah ditetesi basah, dia berubah menjadi warna hijau tua. Selanjutnya, bunga pacar air. Setelah ditetesi basah, dia menjadi berwarna hijau kekuning-kuningan. Selanjutnya, ekstrak kunyit. Setelah ditetesi basah, menjadi berwarna coklat, cenderung orange ya. Selanjutnya, ekstrak ubi ungu. Setelah ditetesi basah, warnanya berubah menjadi hijau lumut. Yang terakhir adalah bunga soka, ekstrak bunga soka. Setelah ditetesi basah, warnanya berubah menjadi hijau kekuning-kuningan. Jadi kesimpulannya, bahan indikator yang mengalami perubahan warna secara signifikan setelah ditetesi oleh larutan basah NaOH adalah kol ungu, bunga kembang kertas, ekstrak bunga kembang kertas, ekstrak kembang sepatu, ekstrak mawar, ekstrak anggrek ungu,
tapak dara, telang, pacar air, ekstrak kunyit, ubi ungu, dan bunga soka. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana ekstrak ini ditetesi bila mana ditetesi oleh larutan garam, yaitu NaCl. Berikutnya kita akan mengujinya menggunakan larutan garam NaCl. Seperti biasa kita akan mengujinya mulainya dari ekstrak kol ungu. Ekstrak kol ungu sudah ditetesi larutan garam, warnanya tetap ungu. Selanjutnya ekstrak kembang ketat. Setelah ditetesi larutan garam, warnanya tetap. Selanjutnya ekstrak bunga kenikir. Setelah ditetesi garam, warnanya tetap. Selanjutnya kita akan menguji ekstrak kembang sepatu. Setelah ditetesi garam, warnanya tetap. Selanjutnya alamanda. Setelah ditetesi garam, warnanya tetap. Selanjutnya bunga mawar. Setelah ditetesi garam, warnanya tetap. Selanjutnya bunga anggrek. Setelah ditetesi garam, warnanya tetap. Selanjutnya bunga tapak dara, ekstrak bunga tapak dara. Setelah ditetesi garam, warnanya tetap. Selanjutnya ekstrak bunga telang. Setelah ditetesi garam, warnanya tetap. Selanjutnya bunga pacar air, ekstrak pacar air. Setelah ditetesi garam, warnanya tetap. Mohon maaf, warnanya sedikit berubah menjadi lebih tua. Selanjutnya ekstrak kunyit. Setelah ditetesi garam, warnanya tetap. Selanjutnya ubi ungu. Setelah ditetesi garam, warnanya berubah menjadi lebih tua. Terakhir bunga soka, ekstrak bunga soka. Setelah ditetesi oleh garam, warnanya tetap. Demikian pengujian kita dengan menggunakan larutan uji garam kepada semua ekstrak bahan ini. Jadi kesimpulannya, setelah dari percobaan tadi, saya dapat simpulkan berdasarkan bahan indikator yang telah disiapkan, yaitu kol ungu, kembang kertas, kenikir, kembang sepatu, alamanda, mawar, anggrek, bunga tapak dara, bunga telang, bunga pacar air, kunyit, ubi ungu, dan bunga soka, dapat disimpulkan perubahan yang signifikan yang terjadi adalah setelah ditetesi oleh larutan asam, basa, dan garam, bahan yang berubah dengan warna yang cukup signifikan, yaitu kol ungu, bunga kembang sepatu, bunga mawar, anggrek ungu, bunga tapak dara, bunga telang, pacar air, ubi ungu, dan bunga soka. Untuk percobaan selanjutnya membuat
kertas indikator, maka saya akan menggunakan beberapa bahan yang bagus digunakan sebagai indikator uji asam basa, yaitu saya akan menggunakan ekstrak kol ungu, ekstrak bunga terang, ekstrak ubi ungu. Itu bahan-bahan yang akan saya gunakan atau saya manfaatkan ekstraknya untuk dijadikan kertas indikator. Selanjutnya kita akan melanjutkan lembar kerja 2 ini dengan membuat kertas indikator menggunakan bahan-bahan yang telah saya sampaikan tadi. Itu adalah kertas saring yang sudah saya celupkan ke dalam ekstrak bunga telang yang akan saya keringkan untuk dijadikan kertas uji indikator. Salah satu jenis kertas indikator yang akan digunakan sebagai uji asam basa, yaitu dalam hal ini saya menggunakan ekstrak bunga telang karena di sini warnanya lebih cantik, lebih bagus. Tahap selanjutnya saya akan mengujinya dengan mencelupkannya ke dalam larutan asam basa dan juga garam. Selanjutnya kita akan menguji kertas indikator yang telah kita buat ke dalam larutan asam basa dan garam. Dalam hal ini saya akan menggunakan ekstrak bunga indikator yang telah dimasukkan ke dalam ekstrak bunga telang dan dikeringkan seperti ini jadinya. Masing-masing akan saya masukkan ke dalam larutan asam basa dan garam. Setelah kertas indikator ini tercelup ke dalam larutan asam, maka kertas indikator yang terbuat dari ekstrak bunga telang ini berubah warna menjadi ungu. Selanjutnya, setelah kertas indikator ini dimasukkan ke dalam larutan basa NaOH, kertas indikator berubah menjadi berwarna hijau. Sedangkan setelah ditetesi setelah dimasukkan kertas indikator ke dalam larutan garam NaCl, dia tetap berwarna biru. Kesimpulannya, kertas indikator yang terbuat dari ekstrak bunga telang bagus digunakan sebagai kertas indikator karena mengalami perubahan warna yang sangat signifikan. Setelah dicelupkan ke dalam larutan asam basa dan garam, dia tetap karena dia bersifat netral. Baiklah, demikian tadi hasil uji coba mengenai indikator alami asam basa dan juga pembuatan kertas indikator yang terbuat dari ekstrak bahan alami menggunakan kertas saring. Setelah saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah kertas indikator alami yang terbuat dari ekstrak bunga telang sangat bagus digunakan sebagai kertas indikator karena perubahan warnanya yang sangat signifikan terhadap asam maupun basa. Sedangkan terhadap larutan yang bukan garam, dia tidak mengalami perubahan warna atau tetap. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.